Halo, salam satu data. Hari ini saya akan bahas tentang apa ya? Saya juga bingung kadang-kadang mau bahas apa. Jadi kalau ada teman-teman yang punya ide atau topik yang ingin saya bahas, silakan tulis di bawah kolom komentar agar nanti saya buatkan videonya, gitu ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang info GTK, gitu ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang info GTK. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, gitu ya. Halaman info GTK berguna untuk membantu guru melakukan pengecekan hasil verifikasi data yang telah dikirim melalui aplikasi Dapodik. GTK sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Guru dan Tenaga Kependidikan. Laman info GTK adalah fasilitas bagi guru PTK yang disediakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Info validasi data guru ini fungsinya hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah. Jika ada kesalahan data, proses perbaikannya melalui aplikasi Dapodik di sekolah masing-masing. Jadi perbaikannya melalui operator Dapodik sekolah masing-masing, gitu ya. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama saya adalah hari ini saya akan mengambil topik pembahasan secara lengkap tentang info GTK, gitu ya. Yang punya akses untuk info GTK melakukan pengecekan info GTK adalah admin Dapodik Dinas itu kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, mereka ini berwenang untuk mengakses info GTK melalui login manajemen Dapodik Dinas kabupaten, kota, atau provinsi. Kemudian adalah operator SIMTUN atau SIM tunjangan, itu bisa juga mengakses info GTK. Kemudian adalah yang satu lagi adalah operator sekolah. Nah, ini video kemarin yang saya sudah buat tentang bagaimana caranya melakukan pengecekan info GTK melalui operator sekolah, saya sudah share kemarin. Kemudian adalah yang keempat itu adalah menggunakan login GTK Guru, gitu ya. Nah, untuk semester ini yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan pengecekan info GTK melalui login GTK Guru. Walaupun kemarin saya sudah berikan informasinya untuk operator sudah bisa. Nah, bagaimana caranya untuk login GTK Guru dan kenapa harus menggunakan login GTK Guru? Sebenarnya saya pribadi berkesimpulan bahwa agar guru itu sangat peduli dengan datanya dan bertanggung jawab dengan data yang sudah diinputkan di Dapodik. Jadi mungkin penggunaan login GTK ini bagi sebagian guru agak sedikit merepotkan yang biasanya terbiasa dengan NUPTK, sekarang harus menggunakan login guru GTK. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita ingin melakukan pengecekan untuk info GTK, tapi untuk semua guru yang ada, gitu ya. Jadi banyak yang tanya sama saya bagaimana saya caranya melakukan pengecekan info GTK, kok bisa mengecek semua info GTK guru-guru, gitu ya. Nah, caranya kurang lebih adalah seperti ini, gitu ya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang alurnya, jadi saya akan buka. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, gitu ya, untuk menampilkan hasil info GTK ini, teman-teman akan diberikan alamat URL seperti ini, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, pembentuk data ini adalah ini, gitu ya. Penentu data kita yang akan muncul di tampilan info GTK itu adalah di bagian ini, tulisan yang acak ini, gitu ya. Jadi teman-teman silakan copy ini, gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail apa sebenarnya ini, tapi ini adalah suatu enkripsi yang bersifat base 64, gitu ya. Teman-teman silakan buka website base 64 decode ini. Saya akan coba jelaskan sedikit. Nah, untuk membentuk hasil tampilan ini, diberikanlah hasil enkripsi berbentuk kode seperti ini, yang dibuat dalam bentuk enkripsi base 64. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya yang dituliskan di sini itu adalah terjemahan dari ini, gitu ya. Ini adalah kode 0000, ini adalah kode NUPTK, ini adalah tahun lahir saya, dan ini adalah nama, dan ini adalah nomor unik yang diberikan oleh situs ini. Dan ini biasanya setiap semester berubah kode ini, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita ingin melakukan pengecekan NUPTK? Teman-teman tinggal membuat kode ini dan kemudian teman-teman ganti di bagian ini, ya. Nah, pertanyaannya caranya bagaimana saya membuat kode ini, gitu ya. Nah, teman-teman perlu menyiapkan beberapa alat. Yang penting adalah misalnya saya akan berikan contoh seperti ini.
Saya akan ambil secara random, saya akan ambil secara acak satu sampel, dua juga boleh gitu ya. Saya akan buka ke sini gitu ya. Saya akan mencari nomor data salah satu guru yang saya ingin buka gitu ya. Saya nggak tahu nama yang paling sering dibuka, mungkin Agus. Kita acak aja gitu ya. Nah, Agus ini saya akan pilih yang, tapi sebelumnya saya minta maaf untuk Pak Agus yang ada di sini gitu ya. Saya ambil datanya sebagai sampel ini, Pak Agus ini gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti saja di bagian NUPTK, teman-teman tinggal timpa dengan ini, paste, teman-teman pindahkan ini ke sini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tahun lahirnya? Nah, logikanya di sini teman-teman akan memberikan namanya sesuai yang ada di sini. Ini berarti adalah Agus, ya. Nah, berarti teman-teman tinggal mencari data ini, tahun lahir. Nah, teman-teman siapkan GTK status. Nah, teman-teman tinggal cek di sini yang ada nomor NUPTK-nya. Kemudian muncul Agus, berarti 1982. Teman-teman tinggal ganti di sini 1982. Oke, kemudian teman-teman cek dulu bulan 5 tanggal 14 gitu ya, bulan 5 tanggal 14. Nah, teman-teman sekarang sudah memiliki biodata dari Pak Agus ini. Nah, sekarang kita akan merubah yang tampilannya angka seperti ini, bagaimana kita ganti sebagai bentuk enkripsi ini ya. Nah, sekarang teman-teman buka lagi sebuah situs base64 encode. Nah, kita akan kebalikannya. Ini akan menghasilkan ini. Nah, sekarang saya akan membuat ini agar menghasilkan ini, ya. Saya akan paste di sini. Saya akan encode. Nah, saya akan ketemu kode unik ini, ya. Nah, kode dari Agus ini saya sudah dapat dalam bentuk kode unik ini. Nah, kemudian yang saya lakukan apa? Saya akan mengganti yang tadinya datanya adalah punya Junpo, punya saya akan ganti dengan punya Agus. Saya akan paste di sini. Kemudian saya akan enter. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sekarang datanya sudah masuk punyanya Pak Agus di sini. Gitu ya. Jadi dengan cara ini, saya bisa melakukan pengecekan, oh kebetulan beliau ini adalah honor ya. Jadi ada beberapa data yang tidak muncul, gitu ya. Ini untuk Pak Agus, mohon maaf, datanya saya ambil, gitu ya. Untuk sebagai contoh, gitu ya, sebagai sampel. Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Agus. Jadi dengan seperti itu, teman-teman bisa membuka ya info GTK punya guru-guru yang ada di mana saja. Tapi ingat, saya memberikan informasi ini tujuannya adalah buat teman-teman melakukan pengecekan info GTK. Jangan salah gunakan informasi ini. Sekali lagi saya tidak bertanggung jawab untuk kesalahan penggunaan. Yang jelas saya memberikan informasi ini hanya untuk mempermudah atau membantu rekan-rekan guru atau operator untuk melakukan pengecekan info GTK, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara itu. Saya akan contohkan satu lagi biar jelas. Bagaimana kalau namanya panjang misalnya ya. Saya akan contohkan misalnya Edi Hermanto. Ini saya akan contohkan saja punya Pak Edi. Saya akan contohkan di sini. Nah, ini adalah punya Pak Edi Hermanto. Saya akan copy. Nah, namanya adalah Edi Hermanto, NUPTK-nya adalah ini. Saya akan tinggal ganti saja di sini. Formatnya ini teman-teman abaikan di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal lihat datanya Pak Edi Hermanto ini. Di sini teman-teman copy 19910927. Jadi teman-teman tinggal ganti di sini. Namanya adalah Edi Hermanto. Berarti di sini adalah 1991. Kemudian bulan 9 tanggal 27 ya. Teman-teman tinggal lihat di sini tanggal 27. Nah, setelah punya ini, teman-teman tinggal copy. Teman-teman buka di sini, kemudian teman-teman paste, kemudian teman klik encode ya. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini gitu ya. Sekarang sudah muncul seperti ini. Kemudian teman-teman cukup pindahkan ke sini, ganti bagian belakangnya ini menjadi ya.
Nah, sekarang sudah muncul punya Pak Edi Hermanto, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang sering muncul apa lagi, gitu ya? Pertanyaan yang sering muncul adalah, saya sudah update data di Dapodik, tetapi kok belum berubah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering sekali muncul, gitu ya. Atau saya sudah update tapi kok invalid, masih invalid, unvalid, belum valid, gitu ya. Jawabannya adalah sistem itu memerlukan waktu, aplikasi Info GTK memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung server sebenarnya, melakukan pengambilan atau rekap data melalui Dapodik. Jadi, teman-teman lihat saja di update data terakhir. Jadi, di sini ada tanggal 30 bulan September 2019. Jadi perubahan di Dapodik yang saya rubah pada tanggal 1 sampai hari ini tanggal 12 Oktober, itu jika saya melakukan perubahan di tanggal itu belum masuk di sini. Ya. Jadi caranya apa? Sabar saja menunggu data ini, data rekap update terakhir yang ada di Info GTK itu mengambil data terbaru yang ada di Dapodik. Ya. Jadi logikanya kalau Bapak Ibu guru merubah datanya ini sebelum update sesudah update data terakhir ini, maka nunggu untuk reload aplikasi ini merekap data kembali per tanggal terbaru, gitu ya. Jadi itu yang sering ditanyakan. Kemudian sering juga bertanya, saya sudah membuat akun GTK tetapi data tidak ditemukan, gitu ya. Ini ada banyak faktor sebenarnya. Faktor yang sering saya temukan adalah Bapak Ibu guru barusan membuat login akun GTK, sementara sementara Info GTK belum melakukan rekap data dari Dapodik. Ini sama seperti kasus yang di depan. Akun untuk GTK itu biasanya minimal itu 1 minggu sebelum pengecekan. Jadi kalau kita baru membuat di Dapodik akun GTK minggu ini, berarti baru bisa sekitar minggu depan, karena dia baru merekap dengan asumsi 1 minggu, gitu ya. Nah, ada kemungkinan lagi adalah ada beberapa guru atau biasanya CPNS atau PNS yang kebetulan NUPTK-nya baru. Jadi NUPTK-nya belum ditemukan, sehingga ketika kita input status NUPTK-nya masih invalid, jadi dia tidak ditemukan. Kita sudah membuat Info GTK loginnya lama, tetapi statusnya tidak ditemukan. Biasanya ini untuk kasus-kasus guru yang memiliki NUPTK baru, gitu ya. Jadi dia baru diterbitkan NUPTK oleh PDSPK, sehingga masih ada beberapa NUPTK yang terbaca invalid. Sudah punya nomor, tapi statusnya masih invalid, gitu ya. Ini muncul data tidak ditemukan, gitu ya. Rata-rata itu permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang paling sering adalah, kenapa belum valid? Ya. Nah, ketika ada bacaan kenapa belum valid, pertanyaan itu adalah pastikan data yang sudah kita input di Dapodik itu sudah benar, gitu ya. Dan biarkan sistem melakukan rekap data secara kontinu, gitu ya. Jadi pastikan tugas Bapak Ibu guru dan rekan operator adalah memastikan jam pelajarannya sudah terisi dengan benar, gitu ya. Poin pentingnya adalah teman-teman sebagai operator dan guru adalah yang pertama adalah cek JJM-nya sudah benar dan sesuai. Kemudian adalah cek kepangkatan, gitu ya, sudah benar dan sesuai. Kemudian jangan lupa cek gaji berkala. Jika teman-teman atau Bapak Ibu guru punya kenaikan gaji berkala, silakan ditambah, diinputkan gaji berkala yang terbaru, KGB-nya, gitu ya. Kenapa? Itu adalah patokan untuk nanti ketika valid, dia akan menyesuaikan gaji berkala terakhirnya berapa, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah panduan pembahasan lengkap tentang Info GTK. Jadi teman-teman silakan gunakan informasi yang saya berikan ini untuk hal-hal yang positif, ya. Teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain untuk melakukan pengecekan Info GTK. Untuk kasus yang data tidak ditemukan, login GTK-nya masih belum bisa menggunakan cara seperti ini. Memang sedikit repot, gitu ya. Teman-teman silakan buka website ini, gitu ya. Saya copy, teman-teman bisa siapkan alat-alat tempurnya adalah ini, ya. Kemudian teman-teman siapkan ini untuk melakukan pencarian data. Jika ingin melihat punya siapa saja, cari NUPTK-nya. Setelah punya NUPTK-nya, teman-teman silakan
akses ini untuk melihat tahun lahirnya, ya. Kemudian teman-teman rubah lagi di encode ini untuk menampilkan hasil enkripsinya, ya. Jadi untuk mengganti ini, teman-teman memerlukan alatnya adalah ini, ya. Ini adalah alat perangnya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Untuk rekan guru atau rekan-rekan operator, saya ulangi lagi, cara ini agak sedikit merepotkan. Saya bilang ini adalah cara yang repot untuk melakukan pengecekan info GTK, ya. Tapi ini adalah cara alternatif karena banyak yang bertanya sama saya bagaimana caranya saya melakukan pengecekan data info GTK untuk semua orang, ya. Saya menggunakan cara seperti ini, ya. Demikian informasi untuk hari ini. Jangan lupa like atau subscribe channel ini jika teman-teman rasa ini bermanfaat. Share juga buat yang lain. Salam satu data.